Kalau malam, jam 9 ke atas, pintu kamar jangan dikunci rapat, nak. Sisain celah dikit, nanti ibu lewat. Sebelum saya mulai cerita ini, saya perlu bilang satu hal. Apa yang dialami Reno bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Saya sudah mendengar banyak kisah dari berbagai narasumber, tapi cerita yang satu ini berbeda. Ada sesuatu yang tinggal di dalam kos itu. Bukan manusia, bukan pula sekadar bayangan. Jadi kalau tamu sekarang lagi nonton ini sambil sendirian di kamar kos, ya sudah, lanjutkan kalau berani. Tapi sebelum kita mulai cerita malam ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Karena cerita kita akan mencekam dan penuh teror. Sekarang, mari kita mulai. Reno adalah mahasiswa semester akhir yang sedang berusaha menghemat biaya hidup. Kamu pasti tahu gimana beratnya bayar UKT, tugas yang menumpuk, belum lagi biaya makan yang harus dipikirkan setiap hari. Jadi ketika Reno menemukan sebuah kos murah yang jaraknya cuma beberapa menit dari kampus, dia langsung ambil tanpa banyak pertimbangan. Dari luar kosnya kelihatan tua, catnya memudar, dan jendelanya sudah kusam. Tapi bagi anak kos yang lagi ngirit, kondisi begitu justru sudah mewah. Hari pertama datang, Reno disambut oleh seorang penjaga kos bernama Pak Samin. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan suara nafasnya terdengar berat, seolah sudah lama tinggal di tempat penuh debu dan sunyi. Dia nggak banyak bicara, cuma memberikan kunci kamar dan mengantar Reno melewati lorong sempit dengan lampu kuning redup yang kedip-kedip seperti hampir mati. Di titik inilah, kejadian aneh pertama muncul. Pak Samin berhenti tiba-tiba, menoleh ke Reno dan bilang dengan suara pelan, "Kalau malam, jam 9 ke atas, pintu kamar jangan dikunci rapat, nak. Sisain celah dikit, nanti ibu lewat." Reno yang sedang mengangkat kardus cuma bisa bengong. "Ibu siapa, Pak?" Pak Samin menunjuk papan nama kayu yang tergantung di dekat pintu masuk. Di situ tertulis, "Kos Bu Laras." Reno mengangguk sambil tersenyum sopan. Dia mengira Bu Laras adalah pemilik kos yang mungkin punya kebiasaan kontrol kamar malam-malam. Tapi waktu Reno mau bertanya lebih jauh, Pak Samin menambahkan sesuatu yang membuat senyum Reno langsung hilang. "Bu Laras sudah meninggal 3 tahun lalu." Reno langsung terdiam. Dia menunggu apakah Pak Samin bakal ketawa atau bilang kalau itu cuma bercanda, tapi wajahnya tetap datar, serius, tanpa sedikit pun ekspresi ingin menakuti. Karena canggung, Reno cuma mengangguk dan mengikuti Pak Samin sampai ke kamarnya. Dalam hati dia berpikir kalau semua itu mungkin cuma cerita yang dibuat-buat buat menakuti anak kos baru. Lagian siapa yang masih percaya hantu zaman sekarang kan? Palingan cuma trik biar nggak ada orang seenaknya ngunci kamar dan susah dipanggil. Kamar Reno berada di lantai atas, di sudut lorong yang paling sunyi. Kamarnya kecil, tapi cukuplah buat tidur dan nugas. Ventilasinya tua, bunyinya berderit tiap kena angin. Lantainya dingin dan dindingnya penuh bercak karena lembab. Tapi karena sudah capek pindahan, Reno nggak terlalu memperhatikan semua itu. Sore itu berlalu tanpa masalah. Reno merapikan barang, memasang sprei baru, dan mencoba tidur sebentar sebelum malam. Suasana kos terasa biasa aja, sunyi tapi wajar untuk kos murah. Tapi begitu malam mulai turun, semuanya berubah. Sekitar jam 9 kurang 10 menit, Reno teringat pesan Pak Samin. Dia sempat berpikir untuk mengabaikannya, namun entah kenapa ada rasa tidak nyaman yang muncul begitu dia memegang gagang pintu. Akhirnya, dia menutup pintu, tapi tidak rapat. Dia sisain celah sedikit seperti yang diminta. Dan disitulah malam pertama yang aneh itu dimulai. Kos itu tiba-tiba sunyi. Sunyi banget. Kayak semua suara dari luar dipotong. Nggak ada suara mahasiswa ngobrol, nggak ada suara motor, nggak ada suara TV, yang terdengar hanya hembusan angin dari ventilasi dan bunyi pintu yang sesekali bergoyang sendiri. Awalnya Reno masih santai, rebahan sambil main HP, nonton video, seperti anak kos pada umumnya.
Tapi ketika jam dinding menunjukkan pukul 10 lewat sedikit, Reno mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Udara tiba-tiba terasa dingin. Dan bukan dingin biasa, dingin seperti seseorang baru saja membuka pintu kulkas besar di tengah malam. Reno menatap sekeliling. Kos tetap sunyi. Lampu di lorong meredup, lalu terang, lalu meredup lagi. Suara angin berhenti total, seolah ruangan ditutup rapat-rapat dari luar. Kemudian Reno mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara langkah kecil dari ujung lorong. Pelan, teratur, seperti sendal jepit yang diseret lembut. Tok, tok, tok. Reno berhenti menonton. Suara itu makin dekat. Dia mengira itu anak kos lain yang mungkin baru pulang dari nongkrong. Tapi suara langkah itu terasa berbeda. Pelan, berat, tidak terburu-buru dan tidak memantul seperti langkah manusia pada umumnya. Reno bangkit perlahan dan mendekati pintu. Dari celah kecil yang dia sisakan, dia mengintip. Lorong kosong, lampunya redup tapi cukup untuk melihat kalau tidak ada siapapun di luar. Tok, tok, tok. Suara itu tepat di depan pintu Reno sekarang. Jantungnya berdebar kencang. Reno mundur beberapa langkah. Pintu kamarnya bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang berdiri di depan sana, meski tidak bisa terlihat. Lalu sebuah suara muncul. Malam, sudah waktunya pengecekan kamar. Suara perempuan tua, lirih, dekat sekali, seperti tepat di samping telinga Reno. Reno langsung berlari ke kasur, menarik selimut menutupi seluruh tubuh. Badannya gemetar, nafasnya terputus-putus. Suara itu tidak masuk ke kamar, tapi berhenti di depan pintu beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, sebelum akhirnya perlahan menjauh. Tok, tok, tok. Suara itu semakin lama semakin hilang, dan kos kembali sunyi. Keesokan harinya, Reno menceritakan kejadian itu ke anak kos yang lain. Tapi bukannya terkejut atau ikut takut, mereka malah terlihat biasa aja. Dengan wajar datar, salah satu dari mereka bilang, "Oh, itu mah udah biasa. Ibu Laras emang begitu tiap malam." Anak itu menjawab sambil mengaduk kopi. Santai, seperti membahas hal biasa. "Yah, Ibu Laras," Reno spontan mematung. "Maksud lo, Bu Laras pemilik kos yang udah meninggal itu?" Anak itu mengangguk pelan tanpa ekspresi. Seolah hal itu sama normalnya dengan petugas kebersihan yang biasa keliling sore hari. "Udah biasa. Emang tiap malam gitu. Ibu ngecek kamar. Makanya, pintu jangan ditutup rapat kalau malam." Reno hanya menelan ludah. Jantungnya berdebar tidak karuan. Rasa takut bercampur rasa tidak percaya memenuhi kepalanya. Mereka bicara seolah itu adalah rutinitas sehari-hari. Sementara Reno baru mengalami malam yang hampir membuatnya kabur dari kos itu. Anak itu menepuk bahu Reno, seolah memberikan nasihat ramah, namun terasa dingin. "Selamat datang, bro. Kalau udah beberapa hari, nanti juga kebiasaan." Reno tidak menjawab. Ia hanya terdiam. Sementara itu, dari ujung lorong yang gelap, pintu kamar yang tidak pernah dipakai berderit, seperti ada yang baru saja keluar dari dalamnya. Kembali saya melanjutkan cerita tentang Reno, penghuni kos baru yang mulai sadar kalau tempat tinggal murahnya itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar bangunan tua. Setelah kejadian-kejadian di malam-malam sebelumnya, Reno mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak ia pedulikan. Suara yang muncul tanpa wujud, bayangan yang seharusnya tidak ada, dan tatapan kosong dari para penghuni lain setiap kali topik Ibu Laras disebut. Hari-hari awalnya berjalan aneh, tapi masih bisa ia toleransi. Sampai akhirnya perhatian Reno tertuju pada satu kamar di ujung lorong. Kamar yang dari awal tidak pernah disentuh siapapun. Kamar yang bahkan pintunya tampak seperti sudah berkarat menua bersama waktu. Kamar itu berbeda. Lebih kusam, catnya lebih banyak mengelupas, dan gembok besinya tampak seolah sudah menyatu dengan pintu karena terlalu lama tidak dibuka. Disinilah semuanya mulai berjalan jauh lebih menyeramkan. Reno awalnya tidak terlalu peduli, namun setiap kali ia berjalan melewati lorong, matanya selalu saja tertarik pada kamar itu. Seakan ada sesuatu yang mengintip balik dari dalam kegelapan, menunggu momen ia lengah. Lampu lorong yang redup membuat bayangan dari pintu kamar itu tampak lebih pekat dibandingkan kamar lain.
Pada suatu sore, Reno akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Pak Samin. Penjaga kos itu sedang menyapu halaman ketika Reno menghampirinya. "Pak," kata Reno, mencoba terdengar santai. "Kamar ujung itu kok nggak ada yang ngisi? Emang rusak ya?" Pak Samin berhenti menyapu. Gerakannya kaku. Tatapannya berubah sayu seperti sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ingat. Kemudian dengan suara pelan dan serak, ia menjawab, "Kamar itu terakhir dipakai sama Bularas sebelum meninggal." Reno menelan ludah. Ia menunggu kelanjutan ceritanya, tapi Pak Samin justru kembali menyapu dengan cepat, seolah tidak ingin memperpanjang pembicaraan. "Berarti emang sengaja dikosongin, Pak?" Pak Samin mengangguk tipis. "Sekarang nggak ada yang berani isi, nak. Lebih baik kamu juga jangan terlalu dekat-dekat sana." Jawaban sederhana itu justru membuat rasa penasaran Reno makin besar. Namun ia mengangguk patuh seolah tak terlalu ambil pusing. Padahal dalam hati, ia sudah bertekad untuk suatu hari melihat apa isi kamar itu. Hari berganti hari, tapi rasa penasaran itu tidak pernah hilang. Sampai akhirnya malam yang menentukan itu juga datang. Waktu sudah lewat jam 12 malam, ketika Reno baru saja menutup laptopnya. Kos terasa sangat sunyi, bahkan lebih sunyi daripada biasanya. Angin malam menyusup lewat ventilasi dan membuat pintu kamarnya bergetar pelan. Reno hendak tidur ketika sesuatu terdengar dari lorong. Kletek. Suara logam seperti gembok yang terbuka. Reno terdiam. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin ada anak kos yang baru pulang. Tapi siapa yang pulang jam segini? Ia bangkit perlahan, mendekat ke pintu, dan mengintip dari celah kecil yang memang diwajibkan tidak boleh ditutup oleh Pak Samin. Dari kejauhan lorong yang remang-remang, Reno melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Gembok kamal ujung terbuka. Pintu yang biasanya tertutup rapat, kini sedikit terbuka, sekitar 2 jari lebarnya. Reno sebenarnya bisa saja kembali tidur dan berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada logika. Ia keluar kamar, melangkah pelan, dan mendekati pintu kamar itu. Setiap langkahnya terasa memantul di lorong kosong. Udara dingin menusuk kulitnya. Ketika berada tepat di depan pintu itu, ia mengintip ke dalam celah itu. Saat itulah, aroma bunga melati memenuhi hidungnya. Aroma kuat, segar, namun juga membuat bulu kuduk berdiri. Bukan aroma melati biasa. Aroma kematian yang sering ia dengar dari cerita-cerita orang kampung. Reno menahan napas dan sedikit membuka celah pintunya. Mata mulai menyesuaikan diri pada kegelapan kamar itu. Dan kemudian ia melihatnya. Seorang perempuan duduk membelakangi pintu, tepat di depan lemari tua. Rambutnya panjang dan kusut, tergerai hingga menutupi hampir seluruh punggungnya. Bajunya seperti daster putih yang pudar warnanya. Tubuhnya tidak bergerak, hanya bergoyang sangat pelan. Seperti seseorang yang sedang menghitung barang atau menandai sesuatu. Dari posisi itu, Reno mendengar gumaman. Bisikan pelan. 1, 2, 3. Semua kamar harus dicek. Jangan ada yang kosong. Napas Reno tercekak. Ia mundur selangkah tanpa sadar. Lantai di bawah kakinya berdecit. Suara kecil, tapi cukup untuk membuat perempuan itu berhenti menggumam. Sunyi. Reno membeku. Rambut perempuan itu tiba-tiba sedikit bergerak, seperti ada angin yang bertiup ke arah yang mustahil. Lalu terdengar suara kecil. Kring. Seperti suara kuku menyentuh lantai. Pelan-pelan, kepala perempuan itu mulai menoleh, sangat lambat. Seolah lehernya bukan lagi tulang, melainkan ranting rapuh yang dipaksa bergerak. Reno tidak menunggu lama lagi. Dengan panik, ia langsung berlari kembali ke kamarnya. Pintu langsung ia tutup, meskipun hanya bisa ia rapatkan sedikit karena aturan kos yang tidak boleh mengunci penuh. Napasnya terengah-engah saat ia bersandar di pintu. Tapi suara dari lorong justru makin jelas. Tok, tok, tok. Suara langkah pelan yang ia dengar di malam-malam sebelumnya. Kini bergerak, mendekat, mendekati kamarnya. Reno meringkuk di sudut kamar sambil menutup mulut, menahan diri agar tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya, lalu terdengar suara perempuan, sama seperti yang ia dengar dari dalam kamar tadi.
Kamar nomor 9 sudah terisi, tapi penghuninya belum tidur. Tidak boleh begitu. Tangan perempuan itu tampaknya menyentuh pintu, membuat pintu Reno bergetar halus. Seret, seret, seperti seseorang sedang menggesekkan kuku lanjang ke kayu. Reno ingin pingsan, ingin berteriak, tapi tubuhnya sama sekali tidak mau bergerak. Beberapa detik kemudian, langkah itu pergi menjauh. Tapi bukan menuju ujung lorong, melainkan menuju kamar-kamar lain. Satu persatu. Seakan perempuan itu benar-benar sedang melakukan pengecekan kamar, meskipun ia sudah meninggal 3 tahun lalu. Pagi harinya, Reno wajah pucat, lingkaran matanya gelap, seperti kurang tidur seminggu. Ia menceritakan semuanya kepada penghuni kos lain, namun respon mereka hanya satu. Udah biasa, Ibu Laras emang begitu tiap malam. Seolah kejadian itu bukan hal yang perlu ditakuti. Seolah suara langkah perempuan meninggal itu adalah rutinitas yang harus diterima semua penghuni kos. Cerita Reno masih jauh dari selesai. Karena malam berikutnya, sosok itu tidak hanya muncul di lorong. Ia mulai masuk ke dalam mimpi Reno. Dan itulah awal dari teror yang sebenarnya. Pada malam ke-12, Reno terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena sesuatu yang jauh lebih nyata. Ia bilang hembusan angin dingin membuat tubuhnya menggigil hebat. Ketika ia membuka mata, ia mendapati pintu kamarnya sudah terbuka lebar. Padahal menurut pengakuannya, sebelum tidur ia hanya menyisakan celah kecil, seperti aturan aneh yang selalu diingatkannya sejak hari pertama kos. Dari tempat tidurnya, ia melihat daun pintu yang bergerak perlahan, seperti ada seseorang yang baru saja mendorongnya. Reno merasa napasnya memberat. Dalam kegelapan, ia menatap lurus ke arah lorong yang kini terlihat samar-samar dari balik pintu terbuka itu. Ia bilang kepada saya bahwa lorong itu tampak lebih gelap daripada biasanya, seolah ada sesuatu yang menyerap cahaya di sana. Lalu ia mendengar suara langkah itu lagi, suara yang sebelumnya hanya terdengar samar, tok, tok, tok. Tapi kali ini terdengar lebih jelas, lebih berat dan lebih ritmis. Reno menggambarkannya seperti langkah sandal jepit yang diseret perlahan oleh seseorang yang tak terburu-buru. Saya sendiri merinding waktu mendengar cara ia menirukan suaranya. Langkah itu semakin dekat dan Reno yakin betul bahwa suara itu berhenti tepat di ambang pintu kamarnya. Ia menahan napas, dan saat itu pula terdengar suara perempuan yang sama, suara yang pernah ia dengar pada malam pertama. Tapi kali ini jauh lebih pelan namun jelas, seperti suara yang berbisik tepat di belakang telinganya. Kamar harus dicek. Reno spontan menarik selimut hingga ke dada, tapi tetap tak bisa menutup pandangannya dari pintu kamar. Ia bilang pada saya bahwa di antara gelap dan remang, sebuah tangan perlahan muncul dari celah pintu. Jari-jarinya pucat seperti tak punya darah, ujungnya menghitam, dan kulitnya tampak mengerut layaknya kulit yang terlalu lama terendam air. Tangan itu meraba gagang pintu kamarnya, seolah memastikan apakah pintu benar-benar terbuka cukup lebar. Kletek, kletek. Lalu pintu bergerak lagi, terbuka lebih lebar. Reno bilang ia hampir menjerit, tapi tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Ketika tangan itu berhenti, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari balik pintu, perlahan muncul wajah seorang perempuan, atau lebih tepatnya, sosok yang pernah menjadi perempuan. Rambutnya panjang dan kusut, jatuh menutupi sebagian pipinya. Kulitnya pucat kebiruan seperti tubuh yang sudah tak bernyawa, namun dipaksa untuk tetap tenggelam dalam rutinitas dunia. Matanya hitam legam, tak memantulkan cahaya sama sekali. Saat itulah Reno merasa tubuhnya mati rasa. Perempuan itu menatap langsung ke arah Reno lama sekali, hingga Reno merasa tatapan itu seperti menembus tulangnya. Dan kemudian dengan suara yang hampir seperti gumaman, ia berkata, "Kamu mirip penghuni lama." Reno mengatakan pada saya bahwa jantungnya terasa seperti berhenti saat mendengar itu. Ia tak tahu siapa yang dimaksud perempuan itu, tapi cara bicara makhluk tersebut sama sekali tidak seperti seseorang yang hanya sekedar menilai wajah. Seolah-olah ia sedang menilai sesuatu yang lebih dalam dari itu. "Kamu cocok buat menggantikan." Begitu kalimat itu selesai, Reno akhirnya bisa berteriak.
Ia melompat dari tempat tidur dan berteriak keras sampai seluruh ruangan bergetar oleh suara paniknya. Tapi sebelum teriakannya selesai, lampu kamar padam secara tiba-tiba. Reno hanya bisa mendengar, dan ini yang membuat saya sendiri merinding saat ia bercerita. Suara napas berat dari lorong, sangat dekat, sangat lambat, seperti seseorang sedang berdiri tepat di balik pintu kamar, menunggu lampu mati untuk masuk lebih jauh. Reno bilang ia tak tahu berapa lama suara itu terdengar. Bisa jadi beberapa detik, bisa jadi 1 menit penuh. Ia panik, memeluk dirinya sendiri, dan menundukkan kepala sambil menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar jelas, seperti suara itu berada langsung di dalam kepalanya. Kemudian lampu kamar menyala kembali, seketika. Reno memberanikan diri mendongak, dan saat ia menatap pintu, perempuan itu sudah tidak ada. Lorong kembali kosong. Namun pintu yang sebelumnya terbuka, kini sudah tertutup rapat. Reno berdiri dengan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berjalan pelan ke arah pintu, berharap semua yang ia lihat tadi hanya mimpi. Tapi begitu ia meraba daun pintu itu, ia merasakan sesuatu yang lengket. Ketika ia menyalakan lampu tambahan dari mobilnya, ia melihat bekas cap tangan berwarna coklat hitam di kayunya. Cap tangan yang besar, tidak proporsional, dan jari-jarinya memanjang seperti jari seseorang yang tubuhnya telah membusuk. Bekas itu tidak hilang ketika ia coba bersihkan. Bahkan menurut Reno, bekas itu seperti semakin menghitam dari waktu ke waktu. Sejak malam itu, Reno tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa lorong itu tak benar-benar kosong. Ia sering mendengar langkah pelan lewat di depan pintunya. Kadang langkah itu berhenti lama, sangat lama, seperti sedang menatap celah pintu dan memastikan seseorang masih ada di dalam kamar. Tok, tok, tok. Kadang ia mendengar bisikan memanggil namanya, tidak keras, justru sangat pelan, tapi karena begitu pelan, suara itu terasa lebih dekat. Reno, Reno, kamar kamu harus dicek. Dan yang paling membuat Reno takut adalah suara itu selalu datang tidak peduli seberapa rapat ia mencoba mengunci pintu, tidak peduli berapa kali ia menutup celah itu, dan tidak peduli seberapa keras ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Suara itu tetap datang, tetap memanggil. Reno bilang bahwa malam ke-12 bukan akhir dari terornya. Justru setelah itu, terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Karena mulai malam itu, ibu kos yang sudah meninggal, Bu Laras, tidak lagi sekedar lewat. Ia mulai mencari, dan suaranya selalu berhenti di depan kamar Reno. Pada akhirnya, setelah lebih dari 2 minggu dihantui setiap malam, Reno memutuskan untuk pindah kos. Ia mengemasi barang-barangnya pagi-pagi sekali, saat matahari baru naik dan lorong kos belum terasa terlalu angker. Pak Samin hanya melihat dari jauh sambil mengusap wajahnya. Tidak ada teguran, tidak ada peringatan, hanya tatapan kosong seperti seseorang yang sudah sering melihat hal itu terjadi. Dan, benar saja, kos itu memang sering kehilangan penghuninya tanpa alasan jelas. Reno mengira semuanya akan selesai begitu ia berpindah tempat tinggal. Ia merasa lega, meski rasa tidak nyaman masih menempel seperti bau melati yang samar-samar. Namun malam pertama di kos barunya, tepat pukul 9, Reno mendengar suara yang membuat seluruh bulu kuduknya berdiri lagi. Pintu kamarnya tiba-tiba berbunyi kletek, seperti ada yang mendorongnya dari luar agar terbuka sedikit. Padahal ia yakin sudah menguncinya rapat-rapat. Suara langkah itu datang pelan, sangat pelan. Tok, tok, tok. Suara yang sama seperti yang dulu mengelilingi lorong kos Bu Laras. Langkah yang diseret, berat, seperti kaki yang sudah lama kehilangan tenaga. Awalnya Reno mencoba mengabaikannya, menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu makin dekat, seperti berhenti di depan pintu kamarnya. Lalu terdengar suara perempuan yang serak namun jelas. Reno, sudah waktunya pengecekan kamar. Reno gemetar. Kos barunya berada di lantai 2. Ada pagar besi. Dan tak ada satupun yang memakai sandal jepit di sana. Tapi suara itu tetap saja muncul setiap malam pukul 9 tepat. Kadang ia mencoba melawan rasa takutnya dengan pura-pura tidak mendengar.
Namun pintunya akan terbuka sendiri perlahan, seolah-olah tangan tak terlihat mendorongnya dari luar. Krek. Reno pernah mencoba mengintip setitik dari balik selimut, berharap itu hanya halusinasi karena trauma. Tapi dari sudut matanya, ia melihat bayangan pucat berdiri di balik pintu, hanya menunggu celah terbuka lebih besar. Ia tahu itu bukan manusia. Ia tahu itu bukan mimpi. Dan ia tahu suara itu tidak akan pernah berhenti memanggilnya. Kadang, Reno berpikir kembali ketika ia nekat mengintip kamar terlarang di ujung lorong. Ia menyesal, karena di malam itu, sesuatu mungkin sudah memilihnya. Mungkin ketika Reno membuka pintu kamar Bularas, ia bukan hanya melihat arwah, tapi menandai dirinya tanpa sadar. Maka meski Reno telah pindah, Bularas tidak pernah pergi. Dia masih memeriksa kamar, masih mengetuk pintu, masih memanggil namanya dengan sabar. Reno! Dan entah sampai kapan, Reno akan terus menjadi bagian dari daftar kamar yang selalu harus dicek. Karena bagi Bularas, tidak pernah ada penghuni yang benar-benar pindah. Yang pergi hanya tubuhnya, sedangkan dirinya masih terikat di sana. Dan Reno, ia sudah menjadi bagian dari daftar itu. Bagian yang tidak bisa dihapus, bagian yang tidak bisa kabur. Dan setiap malam, Bularas akan memastikan Reno masih ada di sana. Saya hanya bisa berpesan pada kalian yang sedang menonton cerita ini, terutama para anak kos nih, kalau suatu malam kalian mendengar suara ketukan pintu, atau pintu bergeser pelan padahal tidak ada angin, atau suara sandal jepit yang diseret pelan di depan kamar kalian, jangan pernah buka pintunya. Karena siapa tahu, itu bukan suara orang yang masih hidup. Itu hanya seseorang yang masih menjalankan tugasnya. Seseorang yang tidak pernah pergi. Dan mungkin sekarang dia sedang mengecek kamar kalian. Sudah waktunya pengecekan. Jika cerita ini membuat kalian merinding, jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor yang lebih menyeramkan. Dukungan kalian sangat berarti dan membuat channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga malam ini pintu kamar kalian tetap tertutup rapat.